Dan ini adalah tips ya, simple tips, basic things yang kita bisa kita lakukan sehari-hari. Ini belum masuk ke teknik ya, teknik yang komunikasi yang apa, yang rumit, yang expert gitu, enggak. Ini hanya simple tips sehari-hari ya. Yang pertama itu adalah dari dalam diri kita sendiri ya. Kita perlu mengenali diri sendiri dulu nih. Potensi kita tuh apa sih yang bisa ditonjolkan ke orang lain, bisa kita kembangkan lagi. Sebaliknya kita juga harus mengenali diri sendiri, kelemahan-kelemahan. Karena kita pasti punya banyak kelemahan, baik kelemahan dalam kepribadian kita maupun kelemahan dalam kita berkomunikasi. Ini pasti ada kelemahannya. Nah, gimana nih caranya untuk setidaknya mungkin tidak bisa menghilangkan atau coba disamarkan, ditutupi dengan potensi yang lain seperti itu. Terus kita juga untuk diri sendiri kita harus tahu nih situasi pendukung atau yang merugikan apa yang bisa bikin berpengaruh terhadap diri kita. Misalnya nih kita dalam bekerja ya. Kita harus tahu situasi-situasi apa sih yang bikin saya tuh nyaman atau nggak nyaman, sehingga kita harus bisa mempersiapkan lah kalau kita misalnya nih hari ini mau meeting sama klien gitu kan, atau mau presentasi penting gitu. Nah saya tuh tahu kalau saya nggak sarapan itu saya akan susah fokus gitu misalnya. Ini kan bisa jadi situasi yang kurang mendukung ya buat kita gitu. Ya berarti sarapanlah, sempatkan gimana caranya, harus sempat sarapan supaya nanti hasilnya baik gitu. Sebaliknya ada juga loh orang yang aku tuh nggak bisa kalau sarapan, aku pasti nanti sakit perut deh gitu kan. Ada kan yang kayak gitu. Itu saya sih. Nah ini berarti berarti kalau udah tahu mau ada rapat penting jangan makan banyak-banyak gitu kan. Nah ini kan yang bisa mengenali diri kita sendiri kan cuman kita gitu kan. Kebutuhan Kak Manda, tergantung kebutuhan. Ya. Beda-beda pastinya. Benar. Semua orang yang bisa mengenali diri sendiri ya harus bisa mengidentifikasi situasi-situasi apa yang bisa bikin aku tuh akan lebih pede, akan lebih nyaman untuk perform di depan orang lain seperti itu. Dan juga kita tetap harus observasi dunia sekitar, karena kita akan tahu di mana diri kita itu kalau kita melihat dunia sekitar. Misalnya kita udah ngerasa baik ya, udah ngerasa baik, bener, cukup gitu. Tapi tanpa melihat orang lain di sekitar gitu kan, kita mungkin di kantor merasa aku udah perform kok gitu. Ternyata lihat orang lain di sekitar tempat kerja kita, atau bahkan mungkin di tempat lain ya, di luar tempat kerja kita misalnya, ternyata masih banyak sekali hal-hal yang bisa saya terapkan untuk diri saya menjadi lebih baik. Ini kan kita harus sering-sering observasi gitu ya terhadap dunia sekitar. Gak hanya mikirin diri sendiri, perform diri sendiri, tapi juga mikirin sekitar nih seperti apa yang mungkin bisa aku pelajari, bisa aku terapkan juga gitu. Nah ini kita mulai dari diri sendiri gitu. Lagi-lagi kan juga menyesuaikan Kak Manda ya, berarti ya dari dunia luar juga gitu ya, tidak menutup kemungkinan mengenali diri sendiri oke, tapi kita juga bisa belajar dari orang lain juga. Kita istilahnya bukan membandingkan ya, tapi melihatlah posisi kita di lingkungan sekitar itu sudah sebaik apa, sudah cukup apa, sudah apa yang bisa kita kembangkan lagi gitu ya, dengan melihat orang lain juga pastinya gitu.